Bersama-sama membahas apa langkah keluarnya untuk win-win. Karena nggak bisa, kalau begini terus nggak akan bisa Indonesia. Baik, saya dari Simanjuntak pindah Simanjuntak nih, Valentino Simanjuntak. Valentino Simanjuntak, CEO Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia. Iya Bang. Gimana menanggapinya diskusi malam ini sebagai asosiasi pemain? Iya, kalau tadi dari Simanjuntak ke Simanjuntak nggak sembarangan itu Bang. Saya panggil Opung itu sama Opung Fritz tadi. Jadi harus hormat saya. Terima kasih Bang untuk kesempatannya. Kalau tadi dikatakan ada kutipan dari Vince Lombardi, ada Arsene Wenger. Saya mengutip dari yang dikatakan oleh Bill Shankly, salah satu pelatih legendaris. Banyak orang mengatakan bahwa sepak bola adalah masalah hidup dan mati. Kata Bill Shankly itu salah. Sepak bola lebih dari sekedar hidup dan mati. Dan saya pikir itu pun yang terjadi pada masyarakat di Indonesia yang begitu mengidolakan yang namanya olahraga sepak bola. Saya di sini mewakili anggota kami yang bergabung di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Eloko yang ada di depan sana juga menjadi salah satu member kami. Dan juga di sana ada rekan kita juga dari PSIR Rembang yang nanti mungkin mereka pun bisa bercerita apakah sampai dengan hari ini pun mereka mengalami hal-hal yang menjadi dampak dari apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Melihat dari apa yang sudah dibahas, saya mendapatkan banyak respons dari pemain-pemain bahwa mereka nggak terlalu ngerti Pak apa yang dibicarakan. Nah itulah salah satu PR kami memberikan edukasi. Karena ketika bicara tentang pesepak bola mereka taunya mereka main, mereka dapat haknya, mereka berkompetisi. Dan kami mengucapkan apresiasi di awal kompetisi ini baik kepada Bopi dalam hal ini dan juga kepada PT Liga karena berkomitmen ketika kami merilis daftar tunggakan gaji pemain di bulan akhir November 2014 masih ada 12 klub yang waktu itu belum membayar gaji pemain. Dan akhirnya pada bulan Januari hanya tersisa 1 klub. Dan untuk itu kami memberikan apresiasi. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dari kami mewakili pesepak bola di sekitar tahun 2011 bahwa kalau di pelajaran bahasa Indonesia Bang Karni bahwa ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Pesepak bola lebih sering jadinya bukan subjek tetapi jadi objek. Kami telah menerima sekitar 130 kasus di mana 67 kasus sampai hari ini belum terselesaikan. Di sana di kasus yang kami pegang ada total kontrak yang disengketakan sekitar 8 sampai 10 miliar di sana. Kemudian kalau kita kalkulasi dengan yang kami ketahui tetapi tidak dilaporkan, itu ketika terjadi yang namanya dualisme pun masing-masing meninggalkan masalah sampai dengan tahun 2014. Bahwa ada sekitar hampir 10 miliar yang ada di salah satu liga dan di satu liga lagi itu sekitar 5 miliar yang sampai hari ini tidak terselesaikan kepada yang namanya pesepak bola itu sendiri. Tetapi saking cintanya pesepak bola ini sama yang namanya olahraga sepak bola, mereka tetap berkomitmen untuk kemudian bermain di musim-musim berikutnya karena salah satu dan mungkin satu-satunya mata pencarian mereka memang di olahraga sepak bola ini. Dan tadi kalau ada pendapat dari Pak Gatot bahwa divisi di bawahnya itu kemudian diberikan rekomendasi, sebenarnya banyak pemain di divisi bawah mempertanyakan juga kepada kami karena dari 60 klub musim lalu ada sekitar 17 klub, maksud kami 17 perwakilan dari klub-klub pemain yang ada di klub tersebut yang menyatakan bahwa mereka pun masih belum menerima haknya. Apalagi dengan keadaan sekarang yang membuat kompetisi ini berhenti sehingga pesepak bola lagi-lagi tidak bisa untuk menjalankan profesi mereka. Dan kalau dilihat dari sikap kami jelas bahwa kami melalui organisasi di atas kami yang namanya FIFPro yang bersama FIFA sudah melakukan MOU, kami dalam posisi netral Bang Karni. Dalam arti bahwa kami mengharapkan sesuai dengan official statement mereka bahwa kami mengharapkan ada penyelesaian yang pragmatis dari masing-masing pihak. Dalam hal ini tentu saja
Kemenpora dan juga PSSI dengan masing-masing argumentasinya bisa menyelamatkan sepak bola ini, termasuk itu dari kami, saya kira bukan hanya bolanya. harapan sepak bola, tapi Iya. harapan seluruh masyarakat. Betul. Sekarang seandainya 29 itu penyelesaian itu belum terjadi dan vonis jatuh dari FIFA, Ya. apa tanggapan Anda? Ada dua opsi berarti, Bang Karni. Yang pertama, jika ban terjadi, maka seperti yang tadi diutarakan, banyak kerugian yang memang diterima. Kita punya dua klub yang saat ini sedang bertanding di level Asia, Ya, AFC. dan ini prestasinya cukup baik, Persib dan Persipura. Dua tim yang selalu kami apresiasi karena merupakan tim dengan manajemen yang sangat sehat dan profesional dalam memberikan perlindungan dan juga tentunya hak terhadap sepak bola. Kemudian tadi pertandingan-pertandingan di SEA Games, pertandingan-pertandingan kualifikasi, itu tentu menjadi kerugian. Artinya ketika ban itu terjadi, maka ada hal yang memang kemudian menjadi tanda tanya bagaimana nasib Indonesia di situ. Sehingga kita tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi keputusan itu kan tidak di tangan kita di sini. Artinya di sini adalah pihak-pihak yang berusaha supaya kita jangan sampai di ban. Kalau tidak di ban, berarti FIFA menganggap bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki lagi apa yang terjadi di sini. Dan itu yang saya pikir diharapkan oleh banyak orang untuk kelangsungan di sepak bola Indonesia ini. Jadi masing-masing ada plus minusnya Bang dalam hal ini. Dari sisi pemain berarti liga nanti akan dijalankan oleh siapa kan itu. Kemudian mereka bermain di mana kalau sampai di ban. Baik, Ya. kita rehat dulu pemirsa. Pemirsa, kita masih dalam diskusi Menpora versus PSSI. Sepak bola kita mati suri. Sekarang saya ke Aristo dulu. Aristo Pangaribuan. Sebagai Anda di sini apa jabatannya Direktur Hukum? Bagaimana secara hukum Anda melihat? Terima kasih Pak Karni. Jadi saya mau kembali dudukan persoalan ini dalam perspektif hukum ya, karena ini kan acara Indonesia Lawyers Club. Yang pertama adalah soal PSSI. Apa sih PSSI ini, makhluk apa di depan hukum? Tadi Pak Gatot sudah bilang acuannya adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan nasional. Di situ ada dua syarat untuk menjadi induk organisasi cabang olahraga. Yang pertama adalah dia harus menjadi bagian dari Federasi Olahraga Internasional yang bersangkutan, dalam hal ini PSSI menjadi bagian dari FIFA. Yang kedua, dia harus berbadan hukum, yang artinya dia harus mandiri. Dia bisa memanage affairs-nya secara mandiri. Nah, ini PSSI sebagai informasi adalah badan hukum perkumpulan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman sejak tahun 53. Artinya hubungan pemerintah dengan PSSI ini adalah hubungan kemitraan. Oleh karena itu tadi Pak Joko, Pak Fritz, Pak Ketum juga bilang ada cooperation agreement. Artinya bukan hubungan atasan bawahan yang kemudian melahirkan surat peringatan. Yang kedua, kita harus melakukan redefinisi terhadap kalimat pembinaan di dalam undang-undang. Kalimat pembinaan itu bukan cek kosong yang diberikan undang-undang kepada menteri untuk mengisi apa saja, apa yang dia mau isi. Kita lihat bahwa kewenangan dari induk organisasi olahraga adalah berwenang untuk mengelola olahraga prestasi dan olahraga profesional. Itu jelas ada di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Kenapa dia harus dikelola oleh induk organisasi cabang olahraga? Karena yang namanya profesionalitas itu harus independen, dikelola oleh independent organ. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah, kemudian puncaknya dari cek kosong tadi yang diberikan kepada pemerintah adalah diisi dengan keluarnya SK yang menyatakan bahwa segala aktivitas PSSI itu tidak diakui. Nah, ini yang saya mau kita mau kaji di sini, Pak Karni. Yang pertama mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga lewat menterinya mengatakan bahwa segala kegiatan persepak bolaan PSSI tidak diakui. Itu yang pertama.
Yang kedua mengatakan segala kebijakan PSSI, kongres luar biasa, batal demi hukum dan tidak mengikat bagi organisasi. Nah ini yang menarik diktum ini. Kok Menpora sebagai pelaksana eksekutif dia menjadi badan yudikatif. Dia bisa mengatakan suatu putusan badan hukum yang mandiri tidak mengikat bagi dirinya sendiri. Tadi Pak Gatot bilang, ini PSSI kita melihat sebagai the whole entity. Ya, kemudian ada juga kerancuan di diktum keempat, dikatakan bahwa kompetisi tetap jalan di bawah supervisi KONI, KOI dan PSSI provinsi. Nah, padahal tadi katanya the whole entity ini tidak diakui kegiatannya, tapi PSSI provinsi disuruh melakukan supervisi. Jadi kita jadi bertanya, yang namanya badan hukum ini siapa sih yang dibekukan? PSSI provinsi, klub itu kan adalah anggota PSSI. Mereka berkumpul mendirikan apa yang disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu badan hukumnya, itu wadahnya. Nah kok diktum-diktumnya ini saling bertentangan. Dia menjelma menjadi kekuasaan yang luar biasa, selain eksekutif juga yudikatif. Kemudian saya juga mau bicara soal Pak Karni mengenai force mayor ya. Ini kalau saya salah sebut nanti dimarahin sama Pak Ridwan Saidi ya. Nah, mengenai force mayor ini. Jadi itu jelas ya. Tadi saya koreksi sedikit Pak Gatot, di KUHAP itu tidak ada force mayor, yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Udah saya koreksi. Oh, udah dikoreksi. Bagus. Nah, saya mau lihat dulu definisi force mayornya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan open interpretation terhadap force mayor. Tidak ada strict limitation apa yang disebut force mayor. Statuta PSSI ini adalah kontrak PSSI secara badan hukum terhadap anggota-anggotanya. Bagaimana kita menjalankan roda organisasi. Di pasal 86 sudah dikatakan bagaimana kita menentukan keadaan darurat, keadaan kahar. Nah itu yang mempunyai wewenang adalah komite eksekutif dan sudah ditentukan. Kalau kita bicara force mayor secara umum act of God itu abstrak. Bagi semua praktisi hukum saya yakin ketika menyusun kontrak, government sanction itu adalah bagian dari force mayor. Itu sudah pasti, sudah hal yang lumrah lah untuk para praktisi hukum, untuk para lawyer di dalam suatu kontrak mendefinisikan force mayor sebagai government sanction karena itu di luar kekuasaan dari dalam hal ini PSSI. Nah, kemudian saya mau menggarisbawahi tadi masalah national law. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang SKN, syarat menjadi induk organisasi cabang olahraga adalah menjadi bagian dari anggota Federasi Olahraga Internasional. Artinya undang-undang itu secara langsung merekognisi dua domain hukum di sini Pak Karni. Yang pertama domain hukum nasional, dan kedua domain hukum Federasi Internasional. Tadi kalau yang dikatakan Menpora ini masalah control mechanism, masalah pajak, itu ada domain hukum sendiri, administrasi. Misalnya pajak ada administrasi perpajakan, kemudian puncaknya adalah pengadilan pajak. Nah kalau control mechanism itu tadi yayasan, misalnya dia badan hukum PT, mereka berebut kepemilikan, itu ada forumnya, pengadilan. Jadi jangan serta-merta Menpora ini menjelma menjadi pengadilan lewat SK ini. Inilah yang sebenarnya kita sayangkan, dan PSSI untung kita tidak hidup di zaman monarki absolut, bahwa penguasa ini sekarang kan ada pengawasnya, yaitu Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah kita coba uji di sana. Kemudian soal rekomendasi, nah ini juga saya mau garis bawahi. BOPI adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam olahraga profesional. Tapi di dalam BOPI itu sendiri tidak ada perwakilan induk-induk cabang olahraga yang sebenarnya dia mempunyai kewenangan untuk mengelola olahraga profesional. Dan kita lihat dalam rekomendasi dalam pasal 51 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, ketika ada kejuaraan olahraga atau pertandingan, yang berhak mengajukan rekomendasi itu adalah induk organisasi cabang olahraga. Nah ini kan ada dua domain hukum nih kuenya sebenarnya. Maka tadi itu harus ada suatu cooperation agreement. Nah kedua saya juga mau koreksi sedikit masalah Yunani. Yunani itu juara dulu baru di ban, bukan kebalikannya, di ban dulu baru juara. Ya. Saya masih ingat dulu ya, saya juga kaget Yunani bisa juara. Yunani itu juara tahun 2004,
competitionnya di band tahun 2006. Jadi itu sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Baik, terima kasih. Saya sekarang mau nanya pemain nih. Tadi asosiasinya udah. Erianto, pemain PSIR Rembang. Ya, betul sekali. Udah berapa lama Anda bermain? Untuk bermain profesional saya baru masuk pada tahun ini. Ya. Untuk junior saya dari kecil sudah bermain sepak bola. Di mana? Di kampung halaman di Sukabumi, di sekolah sepak bola, dan pernah ikut kejuaraan bersama timnas Indonesia junior. Baik, apa yang terjadi setelah katakanlah PSSI dibekukan dan berlanjut dengan dihentikan semua pertandingan liga? Saya sebagai pemain tidak ingin ikut campur urusan PSSI. Yang terjadi sama Anda, saya tanya yang terjadi sama Anda. Yang terjadi sama saya, yaitu saya tidak bisa bermain sepak bola untuk profesional. Saya tertunda karena ada pembekuan ini, tim-tim di semua kompetisi diliburkan. Dengan adanya hal ini, saya sebagai perwakilan dari teman-teman merasa sangat sedih sekali, tidak bisa berkompetisi, dan sangat disayangkan sekali generasi muda kita dari anak kecil tidak bisa bermain untuk timnas jika pembekuan ini terjadi. Anda sendiri punya mata pencarian lain sebelumnya? Selain sepak bola, tidak ada mata pencarian. Saya cuman di rumah membantu orang tua. Sekarang setelah dibekukan, apa yang terjadi? Anda pulang lagi ke kampung atau tetap di Rembang? Seminggu terakhir ini saya pulang ke kampung halaman karena di Rembang juga diliburkan, tidak ada latihan, juga tidak ada kompetisi. Maka saya kembali ke kampung, bekerja di sana, membantu orang tua saja. Membantu kerja apa itu? Orang tua saya sebagai petani, dan saya kembali bertani, dan saya cuma bisa latihan, memotivasi anak-anak di sana. Apa harapan Anda sekarang dengan kejadian seperti ini? Harapan saya ke depan, saya sebagai generasi muda, saya berharap bahwa pembukaan ini tidak terjadi, dan PSSI beserta Menpora kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan yang saya harapkan kedepannya Menpora dan PSSI bekerja sama untuk membangun persepak bolaan di Indonesia. Apakah diliburkan itu berarti gaji Anda juga dihentikan? Ya, jelas sekali. Dari prediksi gajian di awal bulan, karena dengan adanya pembekuan dan kompetisi diundur-undur hingga sampai saat ini belum berjalan divisi utama, maka hak kami sebagai pemain belum direalisasikan oleh manajemen, sedangkan kami sendiri beberapa bulan terakhir terus berlatih. Baik, terima kasih Erianto. Saya mau ke Christian Gonzalez. Ini pemain senior yang terkenal. Anda bermain di klub mana sekarang? Saya sekarang di Arema Cronus, Malam. Arema. Udah berapa lama di situ? Mau 3 tahun. 3 tahun? Ya, 3 tahun. Ya, apa yang terjadi setelah ada pembekuan PSSI, pertandingan dihentikan, cerita yang Anda alami sendiri? Ya, untuk saya sangat rugi ya, untuk saya keluarga dan klub, dan juga untuk semua teman-teman pemain sepak bola ya, karena kita nggak bisa nggak bisa latihan, nggak bisa juga, nggak bisa main, dan juga untuk pemain muda nggak bisa keluar semua kemampuan untuk ke depan. Bagaimana dengan pendapatan Anda, income selama sejak dibekukan?
Maaf ya, untuk semua bapak-bapak karena saya masih pusing stres, mau ya, saya bicara jujur, itu benar sekarang ya karena ini hidup kita pemain bola. Saya tadi sudah dengar, mungkin kalau nanti tanggal 29, mungkin ada sanksi untuk Indonesia ya. Apakah kita sudah pikir untuk sudah main di luar, seperti Irfan, Andi, Sergio, mereka harus kembali lagi ke Indonesia. Jadi apa yang terjadi tadi setelah ada pembekuan, rileks saja, jangan stres. Setelah dibekukan, penghasilan Anda sendiri bagaimana? Salary? Ya, aktividad saya sekarang cuman di rumah, cuman siapi-siapi anak-anak untuk sekolah, baju-baju, main bola juga di depan rumah di jalan, seperti Bapak Bopi bicara dulu. Kalau Arema mau ikut ke rumah di jalan. Dari mana Anda dapat pemasukan setelah tidak main bola ini? Enggak ada, cuman sekarang istri saya kerja. Bekerja? Dia bekerja. Tapi juga mungkin sekarang saya tidak tahu mungkin tentang banyak politik ya, tapi karena sekarang kita nggak bisa main lagi, mungkin saya bisa jadi wakil bupati di mana? Itu apa terjadi sekarang? Saya doakan Anda jadi wakil bupati. Nggak, tapi saya masih punya visi, saya masih bagus dan masih kuat untuk masih tetap main di Indonesia. Karena saya sekarang sudah warna negara Indonesia dan sudah bangga bisa main untuk negara Indonesia. Jadi Anda masih pilih main sepak bola dibanding bupati, wakil bupati? Ya, men, saya alhamdulillah masih bisa main bola. Apa harapan Anda terhadap saya harapan PSSI? Nah, saya harapan untuk Bapak Menpora bisa buka sedikit hati ya, pikir untuk tidak terlalu ego ya, pikir untuk semua pemain-pemain dan juga keluarga-keluarga. Dan saya juga minta tolong karena kita sudah semua dewasa, bisa duduk satu meja sama Bapak Ketua, Bapak Lanyala untuk masalah bisa selesai. Baik, terima kasih Gonzales, kita rehat sejenak. Pak Siregar Gonzales, ada yang mau ditambahkan? Karena beliau saya dengar stres. Ya. Dia bilang saya keras, padahal lembut sekali. Oh enggak. Ya mohon maaf, mungkin saya mewakilin suami saya karena dia sebetulnya udah prepare dari rumah untuk menjelaskan banyak titipan unek-unek dari pemain, dari supporter, dari pekerja-pekerja yang menjual kaos di lapangan. Jadi minta tolong kalau Gonzales di TV tolong bilang dengan terhormat Bapak Menpora, tolong dengarkan rakyat-rakyat kecil gitu. Ya mungkin kami nggak tahu politik, saya nggak tahu tentang yang tadi dijelaskan apa-apa, saya nggak tahu. Yang taunya saya maunya semua itu damai itu indah dan mungkin suami-suami kita cepat untuk main, itu aja permintaan kami. Karena penderitaan banget penderitaan yang dirasakan keluarga. Saya mewakilin istri-istri silaturahmi se-Indonesia. Saya punya tim, saya sendiri yang buat, itu namanya WUPS,
bukan ada legalitas, nggak ada. Saya cuma silaturahmi karena saya merasa istri dari Gonzales, pemain asing yang naturalisasi, dan saya bertanggung jawab lah pingin silaturahmi biar nggak katanya orang sini kan kalau udah suami luar katanya sombong. Jadi saya nggak seperti itu. Jadi semua isi-isi banyak yang curhat dengan kami. Nadanya hancur banget gitu kehidupan mereka gitu. Jadi mungkin saya insya Allah saya untuk masa depan ada untuk makan ya. Tapi ini untuk ngomongin beribu istri yang maksudnya menderita dengan kejadian seperti ini. Saya cuma mohon sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Menpora, Bapak PSSI. Sekiranya bukalah damai itu secepatnya untuk suami-suami kita cepat main. Saya nggak tahu apa-apa. Ini curhatan hati benar dari istri-istri semua. Tolonglah, gimana caranya biar main? Tapi sekali lagi maaf ya kalau saya boleh ini dalam lingkup FIFA. Jadi katanya kalau udah FIFA itu baru apa ya? Bisa diakuin dunia gitu. Jadi meskipun kita main apa-apa, tapi kalau enggak dalam lingkungan perlindungan FIFA mungkin kita masih tarkam gitu. Itu yang kita bicarakan. Saya nggak tahu kalau bermohon maaf, bukan saya sok pinter, tapi saya mohonlah sekiranya cepat kita buka kompetisi yang dinaungin untuk FIFA biar kita jadi profesional terus lah gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sekarang mau ke Pak Rahmat Darmawan, pelatih Persija Jakarta. Mantan pelatih nasional. Silakan sebagai pelatih Pak Rahmat Darmawan lihatnya. Saya sangat setuju dengan mengatakan bahwa sepak bola dan bertanding adalah identitas kami. Di situ ada harga diri kami, di situ ada kebanggaan kami. Jadi mungkin bapak-bapak bisa menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan statistik, tapi mungkin bapak-bapak tidak pernah merasakan apa yang kami rasakan sebagai pemain dan pelatih, bahwa kami punya passion di sepak bola. Bapak bisa mengatakan apapun tentang hal yang berkaitan dengan statistik, angka-angka dan sebagainya. Tapi kami merasakan betapa saat ini kami merasa kebanggaan kami sebagai pelatih dan pelaku sepak bola di lapangan hilang. Dan saya pikir jelas keinginan kami cuma satu, kami ingin berkompetisi, kami ingin bertanding. Lalu apa kompetisi yang kami inginkan? Tentu kompetisi yang ideal, kompetisi yang berkualitas. Dan kita akui betul masih banyak kekurangan-kekurangan kompetisi yang kita lakukan. Itu sesuatu hal yang wajar. Karena memang kita jujur, kita baru saja masa transisi, baru adanya dualisme kompetisi, baru 2 tahun mau berdiri saat ini, kemudian dihantam badai seperti ini lagi. Dan menurut saya, kita juga tidak terlalu jelek kok. Dari kompetisi yang kita ciptakan, ada kekurangan pasti, tadi sudah disinggung, teman-teman dari APPI tadi sudah memberikan data-data dan Bopi sudah merespon. Kita sangat bersyukur dan kita berterima kasih bahwa itu bagian dari perjuangan pemain dan pelatih untuk kita ditinggikan harga kita ya, untuk distandarisasi bagaimana memperlakukan seorang profesional. Tapi kalau kita melihat indikator dari kompetisi yang kita buat 2 tahun berturut-turut, 2 tahun terakhir, tahun lalu dari hasil kompetisi kita Persipura masuk semifinal AFC. Itu diingat. Arema tahun lalu masuk 16 besar. Tahun ini 2 klub yang mewakili dari kompetisi kita, mereka dua-duanya saat ini lolos ke babak 16 besar AFC. Ini jelas, kalau kita mau bicara indikator. Lalu kalau kita kembali bicara kepada passion kita sebagai pesepak bola, sebagai pelaku sepak bola langsung. Ya, sebetulnya sangat simpel dan mudah sekali di dalam menghandle permasalahan tentang 2 klub yang mungkin dianggap tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya. Kita ada satu contoh. Persija pada tahun 2012 seingat saya mengalami permasalahan yang sama. Ada klaim dari Persija 1928, tapi tidak kemudian melarang kompetisi tidak berjalan. Persija tetap jalan.
proses legalitas Persija ditentukan oleh pengadilan tinggi, dan itu terjadi kemudian di dalam perjalanannya Persija dimenangkan saat ini yang bermain Persija. Kenapa itu tidak dilakukan? Ini yang kita juga heran. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sebenarnya ada banyak hal yang perlu untuk diingat ya, bahwa menghentikan kompetisi kemudian juga melarang kita bermain sepak bola saat ini tentu akan sangat merugikan banyak pihak. Sekarang kita lihat antusiasme orang-orang tua terhadap putra-putrinya untuk mengantar mereka ke sekolah bola, untuk mengantar ibu-ibunya sekarang yang dulu ibu-ibu tidak pernah mau menengok sepak bola, sekarang mereka mengantar anaknya, menungguin anaknya. Semuanya punya cita-cita, ada dua hal, berprestasi di sepak bola atau paling tidak anaknya terhindar dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak karir mereka masa depan. Penting diingat. Lalu haruskah kita matikan motivasi itu dengan hal-hal seperti ini? Saya pikir kita semua harus berpikir lebih jauh lagi tentang masa depan bangsa kita. Banyak hal yang kita kurang. Kita akui, salah satunya tadi disebutkan oleh Bapak Sarman kalau nggak salah ya, tentang infrastruktur. Salah satu syarat untuk membangun sepak bola adalah harus tersedianya infrastruktur yang tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Lalu tanda tanya untuk saya adalah itu tanggung jawab siapa? Kita ingat tadi dikatakan Bang Ali Sadikin membangun stadion, tapi saat ini lihat di Jakarta stadion digusur. Kemudian pindah ke Lebak Bulus, stadion Lebak Bulus sekarang digusur lagi. Ada mau dibuat stadion BMW, sampai hari ini belum ketahuan kapan di stadion berhenti. Artinya kenapa? Ini tanggung jawab siapa? Apakah ini kemudian disalahkan hanya kepada PSSI? Saya rasa semua harus punya tanggung jawab yang sama dalam porsinya masing-masing. Banyak hal yang masih harus perlu untuk dikerjakan. Tidak hanya mengurusi hal teknis mengenai kompetisi, tidak hanya mengurusi hal-hal yang menurut saya bisa diselesaikan oleh federasi, diselesaikan oleh KONI dalam hal ini yang membawahi induk olahraga di Indonesia. Jelas di sini bahwa menurut saya terlalu teknis sekali, terlalu kecil. Dan sekali lagi indikator prestasi sepak bola Indonesia, kalau kita bandingkan dengan tahun ke tahun, jelas kita ada penurunan di sana. Tapi kita harus ingat juga bahwa 2 tahun terakhir ada tim 19 yang sukses. Memang tidak dihitung dalam poin FIFA, ya, sehingga tidak mendongkrak ranking kita di FIFA. Lalu tim SEA Games, kebetulan saya sebagai pelatih 2 kali kita masuk final di 2011 dan 2013. Tapi tidak dihitung FIFA, karena itu bukan event FIFA. Ini juga sebuah indikator yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara hanya dari ranking yang dikeluarkan oleh FIFA, jelas FIFA punya parameter yang berbeda. Di situ ada jumlah pertandingan atau FIFA Dit yang terus digelar sama mereka harus kita penuhi, tapi kita ada beberapa permasalahan yang sehingga kemudian kita rankingnya menurun, karena kita tahu ya saat ini fase transisi loh buat sepak bola kita. Bang Karni, ingat pasca kita dualisme kompetisi, dualisme kepengurusan itu sudah sangat luar biasa menyiksa kita. Saya sampai harus tidak hanya enak dan tidak enak dengan teman yang dulu bermain di liga yang berbeda. Ya, saya pribadi tidak ada masalah, tapi kemudian mereka menjadi masalah dengan saya. Itu bagian dari satu hal yang sulit untuk bisa diterima. Lalu belum lagi ada persahabatan yang kemudian terputus. Dan tidak hanya kepada pesepak bola itu terjadi, merusak dualisme hal itu ya. Kita lihat sekarang sampai wartawan pun terpecah. Ingat betul, wartawan ada dulu wartawan IPL, ada bilang wartawan ISL. Dan kenyataannya sampai hari ini ada teman wartawan yang jujur tidak bertegur sapa dengan wartawan yang dari seberang sana. Ini kan aneh sebenarnya. Nah ini tolong dihindari. Kami memohon sekali lagi hanya untuk hal yang sangat sederhana. Lanjutkan sepak bola ini dan mari lihatlah passion kami sebagai pelaku sepak bola. Perhatikan tidak hanya dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan. Saya rasa belum terlambat, sekarang masih ada waktu kurang lebih 10 hari untuk kita merenung kemudian memutuskan hal yang terbaik. Semoga bisa kita capai dalam sisa waktu ini Bang Karni. Terima kasih. Sebagai satu lagi, ya. Sebagai pelatih, kalau kita akhirnya vakum begini,
menurut Pak Rahmat itu berapa lama pemain itu masih punya kemampuan kalau nanti bisa bermain lagi? Jujur, tim saya sudah mulai berhenti tidak latihan sepulang kita dari Papua. Waktu itu kita berangkat ke Papua untuk bermain lawan Persipura. Kita sudah sampai sana, kita mencoba lapangan, kemudian ada managers meeting yang menyatakan kita tidak boleh bermain. Artinya pada saat itu dikatakan tidak main, maka kurang lebih dari sekarang ada 12 hari. Sementara dalam teori olahraga kepelatihan, 2 kali 24 jam tidak berlatih, ada penurunan kondisi fisik. Jadi bayangkan kalau itu tidak kita latih dengan baik, di mana pemain masuk dalam zona latihan, mungkin pemain bisa jogging, bisa melakukan aktivitas, tapi kalau tidak dalam zona latihan yang sudah biasa kita atur, tentu ada penurunan dan tentu butuh waktu untuk mengembalikan kondisi fisik mereka. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang Pak Cipta Lesman. Terima kasih Bung Karni. Ini perseteruan pemerintah, Kemenpora dan PSSI yang terjadi sekarang hampir persis sama dengan yang terjadi 2011. Dan akibatnya kita sudah tahu fatal sekali. Tadi pelatih kita yang kondang itu sudah bercerita bagaimana fatalnya. Ini gara-gara lahir IPL. Nah, konflik ini asalnya itu dari tesis yang menurut saya keliru sekali. Tesis itu secara langsung disinggung tadi oleh Pak Sarman, yaitu prestasi bola kita di titik nadir. 2011 juga begitu. Maka waktu 2010 digelar Kongres Sepak Bola. Tujuannya untuk menggusur pengurus PSSI. Ini dianggap nggak becus, korupsi macam-macam gitu ya. Lahirlah IPL. Tapi kita lihat Pak Karni gagal total. Kongres PSSI, Kongres Sepak Bola di Semarang gagal. Upaya menggusur pengurus PSSI dengan menggulirkan IPL, lalu terjadi dualisme, gagal. Jadi karena intervensi pemerintah. Sekarang juga jelas intervensi pemerintah, yaitu oleh Kemenpora ini. Nah, orang-orang Kemenpora, termasuk Menpora, menurut saya tidak mengerti apa itu sepak bola. Jadi Pak Gatot, tolong kasih tahu Menteri, minta Pak Menteri itu baca statuta FIFA. Apa itu Pak Karni sepak bola? Sepak bola ini memang unik. Itu di statuta FIFA dikatakan sepak bola adalah a game controlled by FIFA and organized in accordance with the laws of the game. Sepak bola adalah olahraga yang dikontrol, diawasi oleh FIFA dan dijalankan menurut aturan main. Aturan mainnya diciptakan juga oleh FIFA. Mau tidak mau semua harus taat kepada ketentuan ini. Saya bingung, Menpora membentuk tim transisi. Antara lain tim transisi itu tugasnya adalah menggulirkan ISL. Bagaimana bisa menggulirkan? Kembali lagi statuta FIFA. FIFA mengatakan liga itu hanya bisa digulirkan oleh asosiasi yang diakui oleh FIFA. Tidak ada tuh tim transisi, tidak ada. Nah, asosiasi bola di Republik Indonesia yang diakui oleh FIFA adalah PSSI sampai hari ini. Jadi tidak bisa tim transisi ini. Lalu kita baca nama-nama tim transisi, ini seperti abal-abalan. Hampir semua dari pengalaman di bola. Bingung saya, bingung sekali ya. Paling cuma 2 atau 3, masih mending sedikit. Sebelumnya nama sudah bocor. Sebagian besar itu purnawirawan jenderal semua. Lebih-lebih gila lagi. Jadi menurut saya Pak Imam sudah kesulitan mencari orang-orang untuk anggota tim transisi. Pak Imam ini semua sudah tahu lah. Nah, begitu digulirkan nama-nama itu, 3 orang mundur. Ya, 3 orang mundur. Nah, saya sangat menyesalkan apa yang dikatakan oleh Pak Gatot. Pak Gatot mengatakan kalau kita di-ban oleh FIFA, itu bukan nightmare. Kenapa takut sama FIFA? Waduh, ini Pak Gatot nggak ngerti bola.
Bahaya Pak kalau di ban Pak. Ya, tadi pelatih sudah bicara, Gonzales sudah bicara. Waduh, ini betul-betul maha serius. Nah, terus Pak Gatot saya heran juga. Beliau mengapresiasi pernyataan Pak Jokowi, pernyataan Pak JK. Nah, bulan Maret saya dan rombongan tim ad hoc sinergi dan pengurus PSSI, waktu itu masih di bawah Pak Johar, bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, ya. Pak JK duduk di sini, sebelahnya Mas Tommy, sebelahnya lagi Cipta Lesmana. Ya. Kita kasih laporan, Menpora ditelepon sama Pak Yusuf Kalla. Mam, ini kenapa Mam? Sudahlah, pemerintah jangan ikut campur bola gitulah. Ini belum bayar pajak ini. Bagaimana bisa bayar pajak? Bertanding aja belum. Biarkan mereka bertanding, dapat duit, nanti suruh bayar pajak begitu loh. Nah, Pak Karni wawancara dengan Pak JK 2 hari yang lalu, temanya sama. Saya catat di sini. Pak JK mengatakan membina, tapi jangan dibunuh atau gimana gitu kan ya. Jadi membina memang kewajiban, betul loh ya. Nah, hubungan PSSI dengan pemerintah adalah hubungan kemitraan. Itu betul tadi yang katakan siapa tuh ya. Bukan atasan bawahan. Kenapa begitu? Kembali lagi ke statuta FIFA. You like it or not, FIFA adalah penguasa tertinggi kalau kita bicara sepak bola. Nah, jadi intinya begini, pelajarannya apa Bung Karni? Setiap kali pemerintah intervensi pasti gagal. Pasti gagal. Nah, jadi kita berharap supaya Pak Menteri nonton acara ini, saya dengar dari luar negeri gitu ya. Atau Pak Gatot betul-betul menyampaikan message di sini kepada Menteri bahwa apa yang perlu dilakukan, segera cabut pembekuan unconditionally, tanpa syarat. Ya, untuk kepentingan pemain, istri pemain, para pelatih semua gitu loh. Kita lihat yang luas kepentingannya. Baik. Itu Pak Karni ya. Makasih. Pak Joko tadi ada yang mau dilurusin apa? Oke. Terima kasih Pak Karni. Bapak-bapak di sebelah kiri kanan meminta saya mengklarifikasi data-data yang disampaikan Pak Sarman kaitannya dengan interaksi PSSI dengan FIFA. Tahun 2010 memang bantuan terakhir dari FIFA turun, setelah kita didera konflik sampai tahun 2014 baru diturunkan semuanya. FIFA turun ke setiap federasi, ada dalam bentuknya financial assistance 250.000, di tahun 2014 akumulasi 4 tahun. Tahun 2015 yang disampaikan Pak Sarman sekedar 300.000 kalau nggak salah, tahun ini justru yang terbanyak sebenarnya. 1.050.000 ditambah 250.000 dari EFC. Ini turun setelah melihat indikasi Indonesia running on the track. Setelah unifikasi tahun 2013, Kongres luar biasa, semuanya selesai. Nah, mudah-mudahan klarifikasi ini tidak untuk mencari menang kalah, tapi meluruskan tentang fakta. Kemudian ada lagi catatan kita. Perjalanan kompetisi kita tahun 2008-2010 yang menempatkan Indonesia terbaik di Asia Tenggara ASL-nya dan nomor 8 di Asia, setelah didera masalah, kemudian beruntun terus declining sampai tahun 2014, sekarang kita menjadi nomor 3, nomor 4 di Asia Tenggara dan nomor 18 di Asia. Tahun 2010 kita sempat di 130 ranking tim nasional kita, kemudian melorot tahun 2011 170, tahun 2013 naik sampai menyentuh sekarang 159. Masa kerja 2 tahun, tadi yang sampaikan Coach Rahmat, sebenarnya adalah kerja keras dari PSSI untuk mencoba rebound dari situasi sulit menjadi situasi yang lebih baik. Klub-klub juga demikian. Kita setelah rezim APBD selesai tahun 2007-2008, klub-klub mencoba mandiri dengan bisnisnya. Kemudian hidup sampai tahun 2010, setelah itu pula didera dualisme. Kemudian rontok lagi bisnisnya sampai dengan tahun 2013. Seluruh sponsor lari, partner lari, karena dualisme, karena PSSI, federasi, dan semua yang menyebabkan trust itu menurun. Sekarang tahun 2014 mulai kembali lagi, dan 2015 menurut saya ini adalah kerja keras dan hutang seluruh masyarakat sepak bola kepada klub-klub ASL yang telah menggoda
masyarakat internasional, QNB, Bank Internasional dari Qatar, menjadi sponsor ISL yang pertama kalinya kita mendapatkan sponsor dari internasional. Nah, trust ini menurut saya kerja keras yang tidak datang tiba-tiba. Dan oleh karenanya saya menganggap pertemuan ini sebagai sebuah bentuk perjalanan di persimpangan. PSSI, Menpora selalu berjalan bersaing, berbeda jalan, tapi kita berharap ke depan selalu ada persimpangan baru, ketemu kembali, duduk dan membicarakan. Dan kita berharap ada solusi untuk sepak bola kita. Makasih Bang Karni. Baik. Intinya Pak Joko minta agar PSSI dan pemerintah jangan seiring bertukar jalan. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya mau kasih kesempatan Pak Gatot untuk menanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi. Tapi to the point kalau bisa. Ya, terima kasih. Baik, akan kami tanggapi beberapa hal. Pertama pada Pak Fritz Simanjuntak. Tentang pembekuan saya kira sudah tidak perlu saya ulangi lagi. Itu karena sudah diatur, yang istilahnya tidak diakui yang ada di undang-undang maupun di PP. Kemudian kalau sinergis antara pemerintah dan Federasi Bola, PSSI tentu saja siapapun yang ada di ruang ini setuju, ya. Kemudian tentang bahwa ada Dreaming Indonesia 2045 itu juga kita tentu saja setuju. Tetapi at least adanya pembenahan juga harus dilakukan mulai dari sekarang. Saya termasuk tidak yang percaya now or never, tidak. Harus ada dimulai, bukan berarti karena kalau now or never seakan-akan kayak putus asa. Jadi saya setuju pada Pak Fritz. Kemudian kalau prasarana olahraga kurang, kami juga setuju. Jadi kebetulan saya deputi yang ngurusin prasarana olahraga. Idealnya seluruh prasarana olahraga termasuk stadion itu tidak hanya kuantitatif dan kualitatif itu bagus. Tapi faktanya anggaran yang tersedia juga terbatas. Dan di Undang-Undang SKN yang ada di pasal 69 menyebutkan tanggung jawab untuk penganggaran prasarana itu tidak semata-mata perintah pusat, perintah daerah, dan lembaga-lembaga lain. Jadi prinsipnya itu koreksi juga bagi kami dan semuanya. Kenapa tidak bekerja sama dengan Mendiknas agar bisa dimasukkan di anggaran pendidikan untuk anak-anak yang bibit-bibit yang dini, masih usia dini? Di kami, di Kemenpora itu ada yang namanya fungsi pendidikan. Jadi anggaran yang ada di Kemdikbud itu dititipkan kepada kami. Jadi sinergis itu sudah ada. Hanya saja ini yang mengganggu adalah tentang masalah keterbukaan informasi PSSI. Kebetulan saya tahu persis masalah itu. Kalau kita bicara masalah keterbukaan informasi, ngapain PSSI sampai sekarang masih kasasi sampai di MA yang digugat oleh FDSI, Forum Diskusi Supporter Indonesia. Kemudian mengenai masalah tim transisi itu misalnya taruhlah di situ disebutkan tentang misalnya nanti rekomendasinya, misalnya di ban. Kami sekali lagi kita tidak ingin di ban. Kami berusaha, sudah kirim surat, nanti akan kirim tim ke sana. Tapi poinnya kami berusaha untuk itu, ya. Kemudian kita win-win solution. Kemudian pada Pak Valentino Simanjuntak, saya tahu beliau netral, tidak terhadap Kemenpora ataupun tidak terhadap PSSI, tapi baiknya kalau memang itu kami ada salah juga kami sering dikritisi. Dan pada Pak Aristo, kalau Pak Aristo mengatakan bahwa PSSI badan hukum perkumpulan, silakan. Itu memang itu angle yang ada di aspek hukum yang sering dikemukakan Pak Aristo. Tetapi kalau kemudian mengatakan bahwa PSSI itu levelingnya itu setara, kami kembalikan kepada Undang-Undang SKN lagi. Di Undang-Undang SKN disebutkan di situ tentang menteri. Menteri itu adalah menteri yang bertanggung jawab bidang olahraga. Jadi nggak bisa kesetaraan itu disampaikan. Kemudian yang terkait dengan masalah ini tadi juga disebutkan tentang bagaimana dengan kegiatan olahraga PSSI yang tidak diakui, tapi faktanya ada inkonsistensi dalam peraturan. Sebetulnya itu dalam konteks itu yang kami frame. Tapi faktanya bahwasanya kemudian KOI mengambil jalan netral, kemudian KONI juga netral, kami juga tidak abuse of power, kemudian memaksakan, lu
tolong Pak Koni, Pak Tono atau Bu Rita sebagai Ketua KOI harus tunduk pada kami. Oke, silakan. Kemudian yang disebutkan bahwa force majeure ataupun kondisi kahar yang disampaikan oleh Pak Aristo itu mungkin baru akhir-akhir ini. Suatu saat pernah kami di sebuah TV swasta nasional lainnya, saya pertanyakan pada Pak Aristo, setahu yang saya lihat, saya baca di dalam statuta PSSI itu tidak ada anak kalimat atau footnote dalam konteks force majeure yang seperti apa. Ini menjadi pelajaran bagi PSSI untuk the next juga. Kemudian yang terkait yang berikutnya adalah juga disebutkan tadi tentang cabur-cabur untuk yang internasional atau mohon maaf, ini adalah misalnya pajak. Pajak itu domainnya pada peraturan tersendiri. Kami tahu, tapi saya kembalikan, ngapain itu diatur, ditulis di dalam PSSI Club Licensing Regulation. Kemudian saya langsung cepat, kemudian kenapa kok Bobi tidak ada representatif dari induk-induk cabang olahraga? Bobi ini memang tidak ngurusin bola, tetapi ngurusin olahraga pada umumnya. Bahwasanya SDM-nya terbatas, kami akui. Untuk the next-nya juga lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah tadi kepada Mas Haryanto dan Pak Christian Gonzalez serta istrinya, kami paham apa yang disampaikan Pak Rahmat Darmawan, kami juga paham. Tidak ada maksud kami untuk membuat kondisi seperti ini. Makanya itulah sebabnya Pak Menpora sudah mengumpulkan klub, bahkan diulangi lagi surat request kepada PT Liga untuk segera bergulir. Kemudian yang terakhir pada Pak Cipta Lesmana, wah ini saya mungkin terpaksa harus agak tersenyum kecil pada Pak Cipta Lesmana. Ini Bapak cerita tentang masalah definisi sepak bola di FIFA. Betul, mungkin Bapak membaca apa yang ada di situ. Tapi kan kita tahu PSSI itu bukan suatu lembaga yang eksklusif di tanah air ini. Sama dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi kepatuhan, obedience pada national law yang ada itu pada tataran tertentu juga pasti ada. Kemudian disebutkan gitu, tim transisi akan punya kewenangan untuk menggulirkan kompetisi. Ini nggak mungkin. Yang perlu saya sampaikan adalah itu sudah disebutkan. Yang lain diam. Itu sudah disebutkan di keputusan Menteri tentang pembekuan. Apakah ini tidak mungkin? Lagi-lagi mohon maaf, saya baca di sini ada pasal 85 dari Statuta PSSI. Klub, liga, atau kelompok klub lain yang terafiliasi dengan PSSI tidak dapat bergabung dengan asosiasi lain atau berpartisipasi dalam kompetisi pada wilayah asosiasi lain tanpa persetujuan dari PSSI dan asosiasi lain dan FIFA kecuali dalam keadaan kahar. Ini saya nggak ngarang, ini saya nggak mendikte sendiri. Ini aturan yang ada di PSSI. Dan terakhir supaya nggak berpanjang-panjang, yang perlu kami sampaikan, sorry bos, yang terakhir adalah ini juga disampaikan pada saat ketemu Pak JK tanggal 1 April. Memang betul, kami dapat tahunya dari media bahwa pada tanggal 1 April ada beliau-beliau di PSSI beraudiensi courtesy call menghadap Pak JK. Tetapi kemudian setelah itu Pak Menteri sendiri berkirim surat pada tanggal 2 April sebagai konsekuensi pada saat Bobi itu hanya meloloskan 16 klub. Surat itu ditujukan kepada Pak Presiden, kemudian kepada Pak Wapres, ketiga kepada Kapolri, dan terakhir adalah kepada FIFA. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, saya ke Pak Ian Situborang dulu. Saya tambah sedikit Pak. Saya kira nggak ada waktu lagi. Pak Ian Situborang. Ya, makasih Bang Karni. Tertarik sekali diskusi ini. Saya tidak perlu mewakili profesi kami sebagai wartawan, tapi sebagai masyarakat umum. Tapi hari-hari ini saya selalu mencatat berbagai, udah 20 halaman saya catat konflik antara Kemenpora dengan PSSI. Sejatinya adalah sinergi, ya. Dalam hal ini Menpora tetap kekeh dengan keputusannya pada tanggal 17 April menyatakan PSSI sanksi administrasi, bukan dibekukan ya Pak ya. Istilahnya sanksi administrasi, bukan dibekukan. Yang kemudian FIFA berkirim surat dengan deadline tanggal 29 Mei. Final. Ketika tidak ada titik temu, maka Indonesia akan suspend. Sudah banyak negara yang mengalami. Yang paling lama adalah Brunei selama 2 tahun. Nah, saya
paham bahwa apa keputusan menteri melakukan tindakan SK ketiga Pak ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Poinnya di situ. Kemudian membela hak-hak para pemain yang tidak dibayar oleh klub. Kemudian itu niatnya menteri. Niatnya Pak Imam Nahrawi. Niatnya PSSI ingin memajukan sepak bola Indonesia. Sehingga salah satu saya dengan Bung Fritz dan ada 12 orang termasuk profesor untuk membuat suatu rancangan Indonesia ke depan. Bahkan judulnya keren. Indonesia, apa yang akan dilakukan Indonesia 100 tahun merdeka. Nah, kalau saya sekarang bisa diposisikan sebagai hakim di sini, saya akan bertanya kepada Pak Menpora. Pak Menpora ingin baik nggak? PSSI tidak ingin baik nggak? Kalau kedua-duanya ingin baik, kita sekarang yang kita butuhkan adalah seorang yang bisa mewakili kedua tim mempertemukan sebelum tanggal 29. Bahwa PSSI minta tolong dicabut yang namanya dibekukan. Tapi istilahnya bukan dibekukan, sanksi administrasi. Demikian juga karena rumor yang sudah sangat memalukan buat kita. Rumor pertama, ini bicara soal politik antara KIH dengan KMP, antara pribadi Pak Lanyala dengan Pak Menteri, ya, antara Gerindra dengan PKB. Ini isu yang sempat di luar sangat besar sekali. Apakah isu ini benar apa tidak? Nggak tahu kita. Tapi korban adalah pemain yang menurut Menpora akan dibela. Tapi korbannya ini, pemain kita balik lagi ke sawah. Bagus Pak, ini Indonesia akan swasembada pangan nanti. Ya, maksud saya Pak Karni, tolonglah mesti ada tim atau seorang tokoh. Apakah saya hanya dua usulannya Pak Karni. Satu tokoh pertama adalah JK yang ngerti sepak bola. Kebetulan dia bukan tim transisinya yang dibentuk. Kemudian satu lagi adalah bukan pemain, Ketua Umum PSSI, Pak Agung Gumelar. Tolong kedua, kalau didengar, tolong dua tokoh ini, kalau cinta sepak bola Indonesia, sebelum tanggal 29. Terima kasih Pak Karni. Pak B. Ya, ini tenang. Pertama soal hukum. Saya membaca yang menjadi rujukan sanksi administrasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Pasal yang digunakan 13 dan 14. Di dalam memori van toelichting itu tidak ada penjelasan sehingga terbuka peluang untuk interpretasi masing-masing di sini. Kalau saya membaca ini tidak ada kewenangan dari pemerintah untuk menyatukan sanksi seperti itu. Apalagi cara mempertahankannya jubir pemerintah di sini dengan gaya Hitler. Yang berikutnya, sepak bola adalah sebuah peradaban. Stadion Maracanã itu disebut adalah sebagai kuil sepak bola Brazil. Untuk sepak bola Indonesia, saya adalah pemain bola. Saya lihat sekali-sekali itu ada kemajuan yaitu dalam speed. Itu cukup menarik ya, karena referensi saya tentu zaman Jamiat Dalhar, Leong Ho, zaman-zaman itu. Tapi itu saya lihat speednya kok sudah internasional, speednya. Tentu persoalannya adalah di dalam manajer pelatih yang dapat mengimbangi strategi taktik di lapangan. Kalau kuah pemain, tinggi badan mereka minimal 170 orang-orang PSSI sekarang. Itu sudah oke. Udah oke tinggi badan itu. Jadi saya lihat itu ada kemajuan dari segi itu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada kemajuan, ada kemunduran. Bahkan ada kemunduran. Yang ini kalau kita ingin lebih memajukan lagi, itu adalah tanggung jawab seluruhnya. Bukan hanya PSSI. Bukan hanya PSSI, seluruhnya. Dan
di sini pemerintah punya fungsi. Sejak Netherlands Indie Football Bond yang mengantarkan Netherlands Indie ke Piala Dunia di Paris, itu pemerintah nggak ikut campur. Tidak ada urusan yang Ambon, yang Islamiten Bond dengan Netherlands Indie Football Bond yang disebutkan oleh sejarawan dari grup pemerintah tadi. Nggak ada urusan itu. Karena itu silakan debat. Ayo. Gini, Bang, ini bukan masalah yang Abdul bilang sejarah. Pada kenyataannya seperti itu. Dan ini FIFA mengatakan 1938 Indonesia mewakili Asia Tenggara dan Asia, betul. Netherlands Indie istilahnya. Ya, tapi Indonesia, Bang. Netherlands Indie. Terlepas Indie, tapi Indonesia. Netherlands Indie istilahnya pada waktu itu. Anda baca majalah pada waktu itu. Ya. Ya, ini, jadi pertama sekali Perserikatan Nasional yang berwajah nasional yang berdiri adalah Football Indonesia Jakarta, dan itu ada jasa Bung Karno keluar dari Sukamiskin, dia melakukan tendangan kehormatan di lapangan VIY Petojo di belakang Roxy sekarang. Kita di luar NIVB, jangan salah, kita di luar NIVB walaupun ada pemain-pemain kita di Paris, ada Moheng cadangan kiper, ada Sudira, ada Patiwel, di samping Dengklar yang itu waktu memainkan peranan sebagai striker di Piala Dunia Paris. Jadi dalam hal ini dari mulain Maladi atau Maladi kemudian Thailand, yang terakhir itu pemerintah nggak campur, walaupun Maladi adalah orang pemerintah. Thailand adalah Cakrawirawa, dia nggak mencampuri ini, dia memberikan perlindungan kepada ini. Jadi kalau pemerintah mencampuri ini sekarang seperti ini cara mencampurinya. Kalau zaman Belanda seperti kontrolir, ngasih duit kagak gebugin. Itu kan, ya kan? Kalau begitu caranya yang dia lakukan seperti ini adalah bukan saja menghancurkan sepak bola, tapi menghancurkan peradaban Indonesia. Karena ini adalah kebanggaan olahraga sepak bola. Ini adalah forum menyatukan bangsa. Jangan dihirau kalau ketua PSSI anggota partai, lah presiden anggota partai. Wong PSSI masa kagak boleh anggota partai, zamannya lagi begitu. Nah, jadi oleh karena itu ini jangan dijadikan persoalan sampai di mana dedikasi mereka terhadap persepak bolaan. Nah, dari itu saya mengatakan campur tangan pemerintah itu tidak ada, walaupun Bardosono itu waktu adalah penguasa Binagraha. Dia hanya menyampaikan ide Bardosono, sepak bola Pancasila. Itu zaman. Apa itu sepak bola Pancasila? Kalau di dalam pertandingan final juara bersama, kan gitu. Itu adalah sepak bola Pancasila kan, di zaman Pak Bardosono. Tapi nggak mencampuri model kayak begini, ya kan? Tidak ada dialog di forum ini saya lihat, ya kan? Nggak ada dialog. Dan saya ingatkan, pemerintah yang tidak mau berdialog itu adalah pemerintah yang lemah. Pemerintah yang mau bangkrut, jenazah aja dipajekin. Sekarang dia juga barangkali mau ngambil duit juga dari bola. Jadi oleh karena itu apa yang menjadi motif pemerintah udah kebaca oleh orang politisi kawakan. Jadi oleh karena itu janganlah nyari duit gerasa gerusu dengan merusak sepak bola nasional. Udah. Cukup. Udah. Nanti darahnya naik itu. Saya mewakili Pak Ian Situborak. Ada nggak artinya seluruh yang ada sini, mungkin juga rakyat Indonesia, hanya satu yang diinginkan, malahnya adalah terjadinya kompromi antara PSSI dan pemerintah sebelum tanggal 29 seperti kata Pak Ian Situborak. Mungkin nggak perdamaian itu terjadi? Kalau saya dari awal sudah datang ke tempatnya Menpora 3 kali. Tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya kita berkompromi supaya suspend tidak turun dari FIFA. Tapi yang ada sekarang seperti dari jubirnya Menpora ini, Pak Dewa Broto ini selalu ngomongnya kan yang selalu
membantah terus. Sehingga yang saya pikirkan, saya ini sudah ketemu sama FIFA, sudah ketemu sama AFC, disuruh ngomong, kita sudah tidak ada waktu lagi. Kalau sampai surat pembekuan ini tidak dicabut, Indonesia pasti disuspend. Dan jangan harap kalau Indonesia disuspend, terus jangan punya pikiran bahwa ketua umum PSSI itu akan dikeluarkan oleh Menpora. Tidak. Posisi saya tetap sampai tahun 2019, tetap saya sebagai presiden PSSI. Jadi sekalipun dibekukan, yang akan membuka pembekuan itu apabila Menpora sudah mencabut. Jadi tidak ada lagi alasan yang mau bikin transisi, mau bikin PSSI baru, itu sudah tidak ada, Pak. Jadi makanya kalau memang mau, masih banyak jalan keluar untuk supaya kita bisa duduk bersama. Kalau memang Bapak kan selalu ngomong di luar bahwa mafia bola ada di PSSI, match fixing ada di PSSI. Pak, saya bersumpah demi Allah, sejak zaman saya jagain itu semua. Dan sampai sekarang, tapi kalau saya dituduh-tuduh seperti itu, saya khawatir Allah akan menurunkan laknatnya kepada orang yang menuduh kepada PSSI yang sekarang. Ingat Pak, pasti Allah akan turunkan laknatnya. Jadi karena sampai detik ini, Menpora dan Pak Gatot ini selalu ngomong bahwa ada match fixing, ada pengaturan skor, ada di situ, ada mafia bola. Tapi sampai detik ini, tim 9 tidak pernah membuktikan bahwa di PSSI saya sekarang ini ada semua. Dan itu ingat ya Pak, tim 9 menggunakan dana APBN 2 miliar. Ingat Pak, ya. Kata siapa Pak? Banyak saya baca-baca di koran. Makanya hati-hati Pak Nyala kalau bicara. Saya baca di koran 2 miliar untuk tim 9, dan tim 9 sampai detik ini yang waktu itu kita punya berkasnya Pak. Iya, tapi fakta tidak sampai 9 miliar itu. Makanya hati-hati Bapak kalau bicara. Ya, kalau fakta seperti itu disampaikan aja. Iya. Saya kan hanya kalau hati-hati sama hati-hati. Iya. Pokoknya tolong sampaikan sama Pak Menpora, saya dengan rendah hati mengajak beliau untuk kompromi demi masa depan sepak bola Indonesia. Sekaligus di sini saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat bola, hanya gara-gara tindak tanduk saya dengan Menpora yang akibatnya Indonesia tidak bisa bermain bola. Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, tapi perlu diketahui saya sudah mengalah berkali-kali untuk ke Menpora, tapi yang disampaikan Pak Broto tadi ini bolak-balik ngomong. 18 klub yang di sini hadir, ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, setelah pertemuan itu pada tanggal 30 April kami kirim surat intinya untuk kemudian kompetisi bergulir. Jadi pintu tetap terbuka. Jadi saya masih ingat kalau ada teori di politik internasional oleh von Clausewitz, itu intinya kalau itu pengen perang, bersiaplah untuk berdamai. Jadi kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Pak Lanyala semua masih terbuka. Terima kasih. Baik, untuk simbolnya boleh nggak saya minta Pak Deo dan Pak Lanyala selamat di depan. Saya persilakan. Saya kira nggak usah dikomen. Kalau itu kompromi terbuka jauh lebih baik daripada perang. Pemirsa, hanya satu penutup. Ketika keadilan ditegakkan dengan mengorbankan salah satu pihak dengan tidak adil, maka yang ada adalah ketidakadilan. Benjamin Tucker, penulis Amerika. Kita ketemu ILC akan datang.